Hai semuanya, bagaimana kabarnya? Salam kebahagiaan dan tetap jaga kesehatan ya. Ngomong-ngomong soal kesehatan, kira-kira teman-teman di sini tahu tidak apa tanaman yang bisa berpengaruh terhadap kesehatan kita? Benar sekali, tanaman jahe bisa berpengaruh terhadap kesehatan kita. Lalu, kira-kira apakah teman-teman tahu bahwa tanaman jahe sekarang bisa diolah menjadi sirup jahe? Jika tidak, yuk sama-sama kita simak video kali ini yang akan mengupas tuntas mengenai pengolahan jahe merah menjadi sirup jahe. Nah, dalam proses pembuatan sirup jahe diperlukan beberapa alat dan bahan yang digunakan selama proses pembuatannya. Berikut, terdapat 15 list alat dan bahan yang diperlukan dalam proses pembuatan sirup jahe. Nah, untuk lebih jelasnya bisa dilihat dalam video berikut ini. Nah, ini dia beberapa alat dan bahan yang diperlukan dalam proses pembuatan jahe. Bahan yang pertama diperlukan ada kayu manis. Nah, kemudian kita juga memerlukan cengkeh. Selanjutnya juga diperlukan gula pasir. Bahan yang selanjutnya diperlukan adalah daun pandan. Selanjutnya kita juga memerlukan serai. Nah, yang utama kita memerlukan jahe merah. Jahe merah bisa diganti dengan jahe emprit ataupun jahe gajah. Kemudian kita juga memerlukan garam. Nah, sekarang kita lihat alat-alat yang diperlukan. Pertama, kain saring. Yang kedua, ada botol untuk wadah sirup jahe nanti. Kemudian juga memerlukan pisau. Selanjutnya, kita juga memerlukan parutan. Jika tidak ada parutan, bisa diganti blender ataupun tumbukan jahe. Selanjutnya, diperlukan juga talenan. Selanjutnya, ada panci. Dan yang terakhir, ada sendok dan juga baskom. Nah, kita lanjut ke proses pembuatan jahe merah menjadi sirup jahe. Untuk membuat jahe merah menjadi sirup jahe diperlukan beberapa proses pembuatan. Yang pertama, jahe merah hendaknya dicuci lalu dibakar. Setelah itu, jahe merah dikupas dan diparut. Setelah diparut, parutan jahe merah harus diperas terlebih dahulu. Setelah didapatkan sari jahe merah, maka diperlukan tambahan beberapa bahan lainnya. Setelah itu, sari jahe merah dan juga tambahan bahan lainnya direbus dan disterilkan. Setelah direbus dan disterilkan, barulah sirup jahe siap dikonsumsi. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita sama-sama simak video berikut ini. Sesuai dengan paparan sebelum ini, jahe merah hendaknya dicuci hingga bersih terlebih dahulu. Pencucian jahe merah bertujuan untuk menghilangkan kotoran-kotoran yang menempel pada jahe merah, contohnya adalah tanah. Pencucian dilakukan dengan menggunakan air mengalir hingga bersih. Setelah jahe merah dirasa bersih, maka langkah selanjutnya adalah jahe merah harus dibakar. Untuk memudahkan proses pembakaran jahe merah, terlebih dahulu jahe merah hendaknya ditusuk menggunakan tusukan sate sebagai pegangan ketika proses pembakaran jahe merah. Pembakaran jahe merah dilakukan hingga tercium aroma harum. Nah, beginilah tampak luar dari jahe merah yang belum dibakar dan juga jahe merah yang telah dibakar. Langkah selanjutnya setelah jahe merah dibakar adalah pengupasan jahe merah. Pengupasan dilakukan menggunakan pisau, jadi hati-hati ya.
Pengupasan jahe merah dilakukan hingga bersih dan hanya tertinggal daging jahe merah. Seperti ini misalnya. Nah, langkah selanjutnya setelah jahe merah dikupas adalah dihancurkan. Proses penghancuran jahe merah pada praktikum kali ini adalah menggunakan parut. Selain menggunakan parut, jahe merah bisa dihancurkan menggunakan blender maupun ditumbuk. Nah, setelah didapatkan parutan jahe merah, langkah selanjutnya adalah tambahkan air ke dalam parutan jahe merah tersebut. Kemudian, saring menggunakan kain sari hingga didapatkan sari dari jahe merah. Penyaringan sari jahe merah dari parutan jahe merah bisa dilakukan berulang kali hingga dirasa sari dari jahe merah tersebut sudah hilang dari parutan jahe merah. Sebelum melakukan penyaringan sari jahe merah, hendaknya kita harus mencuci tangan terlebih dahulu. Serta kain saring yang digunakan dalam proses penyaringan sari jahe merah haruslah kain saring yang bersih. Setelah didapatkan sari jahe merah dari proses penyaringan tadi, kemudian masukkan bahan tambahan seperti serai, daun pandan, kayu manis, dan cengkeh ke dalam sari jahe merah tadi. Selain itu, tambahkan juga gula pasir secukupnya ke dalam sari jahe merah untuk menambah rasa manis dalam sari jahe merah. Selain ditambahkan gula dan beberapa bahan lainnya tadi, juga masukkan sedikit garam ke dalam sari jahe merah. Penambahan beberapa bahan ke dalam sari jahe merah tersebut tak lain tujuannya adalah untuk memperkaya rasa dan aroma yang ada dalam sirup jahe nantinya. Setelah ditambahkan beberapa bahan tadi, kemudian aduk-aduk hingga merata sari jahe merah. Kemudian panaskan sari jahe merah yang telah tercampur dengan beberapa bahan tambahan lainnya hingga mendidih. Selama proses pendidihan ini, jangan lupa untuk mengaduk sari jahe merah. Setelah mendidih dan dibiarkan selama 5 menit, kemudian keluarkan bahan-bahan yang telah ditambahkan ke dalam sari jahe merah tadi seperti serai, daun pandan, kayu manis, dan cengkeh dari dalam sari jahe merah. Setelah semua bahan-bahan yang dimasukkan di awal tadi dikeluarkan dari dalam sari jahe merah, kemudian panaskan hingga mendidih sari jahe merah tadi sekitar 30-40 menit atau biarkan sampai cairan mengental. Pengentalan sari jahe merah bisa berupa seperti ini. Setelah sari jahe merah mengental dan dibiarkan hingga dingin, kemudian masukkan sirup jahe merah ke dalam botol yang telah disterilkan terlebih dahulu dengan cara dipanaskan. Sari jahe merah yang telah mengental inilah yang disebut dengan sirup jahe merah. Nah, langkah terakhir, masukkan botol yang telah diisi dengan sirup jahe merah ke dalam panci yang telah berisi air yang mendidih, kemudian tunggu hingga mendidih lalu angkat. Nah, berikut ini merupakan sirup jahe merah yang telah jadi dan siap untuk dikonsumsi. Sirup jahe merah sendiri memiliki rasa yang enak, aroma harum, dan juga kaya akan khasiat.
Nah, beginilah proses pembuatan jahe merah menjadi sirup jahe merah. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Selamat mencoba.